Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Iskak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Terima kasih Bapa, karena kami tahu rencanamu indah pada waktunya. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat. Bahwa hari ini adalah hari Tuhan, di mana kami menyerahkan seluruh hidup kami. Inilah tubuh kami, roh kami, jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Ini kemuliaan Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tema hari ini tentang dekat bersama Allah. Ya. Besok hari Rabu kita akan bicara tentang kutuk. Ya. Dan temanya yang dekat bersama Allah itu judulnya adalah percaya saja. Saudara, ada ayat emas yang harus saudara perhatikan baik-baik. Setelah Yesus, Matius 8 ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amin. Mengapa ayat Matius 8 ayat 10 ini membuat kita memasukinya, atau kita percaya bahwa kata-kata Yesus ini menegur kita, saudara ya. Walaupun kita ini bertahun-tahun mengikut Tuhan. Ada yang di sini masih kecil sudah ikut Tuhan? Siapa katakan? Dari kecil? Iya, puji Tuhan. Ada yang masih dari remaja? Iya. Ada yang baru sekitar yang sudah masa tua menikah? Ada? Iya. Ada yang baru-baru aja, mungkin sekitar 10 tahunan. Ada? Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa saya bertanya? Karena ini perkataan Matius 8 ayat 10 itu adalah suatu teguran buat kita, ya saudara. Sekalipun ya, kamu itu mencintai aku dan mengasihi aku dengan datang hari Senin sasarku ke Jumat Sabtu Minggu ke ibadah dan ikut pelepasan, mungkin juga mengikuti pelayanan Tuhan. Kalau hatimu tidak memiliki iman seperti perwira daripada orang yang bertemu dengan Tuhan ini, ya, seorang perwira di Kapernaum,
maka kita tidak akan mengalami sesuatu kuasa yang turun di dalam hidup kita. Kenapa? Karena masa yang seperti itu, kuasa Tuhan itu turun ketika kita percaya. Kuasa Tuhan itu menjamah kita ketika kita percaya. Dan kalau kita bilang percaya tok dari mulut, saudara, 1000 kali pun seumur hidup pun kalau saudara percaya tok tidak melakukannya, maka sama saja saudara tok kosong bunyinya nyari, ya. Cuma mana-mana tapi tidak ada artinya apa-apa. Jadi penampilan kita, gaya hidup kita, pelayanan kita tidak ada yang bisa masuk dalam kuasa Allah. Ada satu kesaksian. Suatu ketika pembicaranya di neraka, saudara ya. Saya pernah buku itu, baca bukunya. Lalu orang ini berkata, "Loh, kok aku masuk neraka?" Katanya gitu. Terus dia teriak-teriak dengan malaikat, "Aku ini kurang apa? Aku ini pagi siang malam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku tidak pernah melanggar apa-apa. Aku ini orang baik-baik di dunia ini. Tapi mengapa aku masuk ke neraka?" Tahu sudah jawabannya apa? Tahu? Karena kamu tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang kulakukan itu? Tuhan berkata apa? Dari dulu kita bicara, kalau kamu bisa melayani, kamu bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan adalah kewajiban. Saudara sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai mantu melakukan itu dengan baik, itu kewajiban. Saudara kerja dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan hal-hal menyimpang dari kebenaran itu kewajiban. Kewajiban. Tetapi yang Tuhan mau di sini adalah percaya dengan lebih, percaya dengan urapan Allah bekerja, percaya saja sehingga kuasa Tuhan turun dan mengurapi hidup kita. Jadi bagaimana Bu cirinya, bagaimana Bu caranya? Nah ini kalau kita masuk di dalam hidup sehari-hari, saudara, kadang manusia itu kan ada rasa khawatir, betul nggak? Betul nggak? Ada rasa khawatir? Pasti. Tiba-tiba saya mendapat telepon, tubuh saya ini sudah agak tidak enak, saudara. Ya. Saya tahu bahwa saya harus istirahat dan tidak boleh kemana-mana. Tapi telepon itu membuat saya sedih, ya. Karena telepon itu ada dua, satunya penyelesaian dengan keluarga, satunya adalah orang mau bunuh diri. Secara logika saya stres, saudara, karena dari kemarin datang, ya, terus saya rebahan dan saya benahi tubuh saya dengan cara penyembuhan lah kasarannya, pijat ya apa segala macam. Tapi saya masih lemes, keringat keluar, dingin seperti jagung. Ya. Jadi saya berusaha diem aja. Saya tidur dan sekejap, tapi pikiran itu selalu ada di anak yang mau bunuh diri tadi. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, apa yang saya lakukan? Ya. Akhirnya kita cari, saya cari tiket, itu susah sekali. Sing ini, sing itu kok rada jual gitu. Jadi saya kepikiran, apa yang saya lakukan gitu. Ternyata saya dapat berita bahwa orang ini sedang keadaan koma. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya, mungkin saya terlambat. Karena nyawa itu berharga di hadapan Allah. Mungkin karena posisi saya seperti ini, dan saya menyesal sekali. Tapi ada beberapa orang yang menyarankan yang sudah pergi aja. Ya, kita sudah urus saja. Untungnya orang yang mengurus itu bilang gini, tanya dulu yang jelas. Takutnya nanti tempuk beli tiketnya. Oh ya. Tapi saya nekat, tidak apa-apa sudah beliau. Untungnya tidak beli. Begitu saya telepon, orang bilang sudah apa. Nah itu kan beban buat saya. Lalu Tuhan kembali, ini bacaan di Rama 8. Akhirnya saya bilang,
Oh, hamba seorang perwira. Seorang perwira itu buka kronologinya aja. Perwira ini tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu kebenaran Tuhan. Bahkan dia tidak mengerti apa yang dilakukan. Dia hanya datang minta tolong agar anakku ini sudah sekarat. Kasarnya begitu sehari-hari aja bahasa saya. Tolonglah aku Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku akan datang menyembuhkan. Tapi pegawai perwira itu jawab, tidak, aku tidak layak. Ya. Lebih baik Tuhan yang perintahkan apa saya akan ikuti. Sampai dia memberikan gambaran bahwa seorang prajurit itu kalau suruh bilang pergi ya pergi, kalau suruh bilang datang ya datang, tidak suruh kejar, ini dikejar, sampai seperti itu. Itu gambaran sudah. Kalau kita dalam dunia roh, pergi, itu adalah tubuh kita. Kalau kita bicara datang, itu adalah roh kita. Kemudian kerjakan, itu adalah jiwa kita. Itu bukan kronologinya. Dan kalau toh anak ini sudah meninggal ataupun kasarannya koma, ya, dan kamu tidak diizinkan datang, apa kamu memaksa? Yang berjalan itu aku apa kamu? Lalu saya nangis. Jadi maksud saya sedih. Iya Tuhan, saya ada hamba. Tapi begitu mendengar itu kan kayak saya tidak terima, karena saya sudah mengalami sesuatu yang dulu saya ceritakan. Saya sering dipermainkan. Oh, ulang tahun, ternyata ada ulang tahun. Maaf, dia mau mati. Ternyata tidak mati sampai beberapa kali. Ternyata mau bunuh diri. Itu yang membuat saya sampai sekarang ini takut sebenarnya. Apapun tubuh saya siap. Itu pikiran saya. Akhirnya Tuhan bilang, hanya kehendakmu yang jadi. Kalau itu bukan urusanmu, kenapa kamu mikir sampai sedalam itu? Akhirnya saya bilang, saudara, saya pasrah, itu saya. Begitu saya pasrah, baru saya bisa jalan, saudara. Tadinya saya benar-benar tidak bisa apa-apa. Nah, dari sinilah saudara kita sadar bahwa tubuh ini, ya saudara, inginnya itu pergi menyelesaikan semua, betul nggak? Kalau sudah punya pikiran, pengennya pergi menyelesaikan, pengennya ini tak selesai, pergi itu menunjukkan bahwa tindakan kita itu bertindak, tubuh itu bertindak, tapi jangan ceroboh. Kalau kamu ceroboh, maka kamu akan makin banyak masalah. Tapi kalau kamu tidak ceroboh, maka amanlah hidupmu. Akhirnya saya juga harus berserah. Akhirnya gitu sih. Terus akhirnya saya dukung orangnya di tiket itu, saya bilang udah nggak jadilah, orang mungkin sudah koma atau meninggal, saya juga nggak tahu. Dia tolak saya. Terus ya sudah, untuk kita nggak boleh. Itu dan langkah yang membuat saya katakan, coba kalau tadi dibeli gimana sudah? Kita jadi buat orang nanggung ya. Karena memang seharusnya sebagai seorang hamba kan harus nurut, tapi saya kan tetap pada dia. Udah, pokoknya saya harus pergi. Padahal fisik saya sudah tidak mampu. Tuhan berkata, pergi memang, kamu pergi, tapi kamu harus nurut kehendakku. Jangan carpe diem, kerja, boleh kerja, tapi kamu nurut tidak kehendakku. Pernah tidak kamu mengerti bahwa aku itu menyuruh kamu pergi, bukan dirimu sendiri yang pergi. Nah, dari situ saya sadar ya, Tuhan, saya juga tidak mau terjadi sesuatu. Ya makanya memori yang lama itu harus putus. Sebab pada saat kamu mengalami sesuatu, kamu nggak seperti tambah tertekan. Ya, saya begitu mendengar dia sudah hafal, saya jadi agak down. Saya pikir, aduh Tuhan, kenapa ya? Kalau saya hari ini pergi kan tidak mungkin, saya korban. Tapi dia berkata kehendak Tuhan yang jadi, bukan kemauan. Bukan kehendak saya, tapi kemauan. Kemauan saya mau pergi. Itu ada izinkan. Saya sedang jalan. Lalu yang kedua, yang mengundang kedua itu juga bilang, aku gak jadi. Tak pikir-pikir, cuma hanya sehari tidak cukup. Nah, dari situ saya baru bergerak. Pada Tuhan izinkan semuanya. Andaikan nanti satunya itu bisa, mungkin saya juga bisa datang. Tapi Tuhan tidak izinkan. Dari sinilah saya tahu bahwa pergi itu adalah perintah. Kita kerja keras, kita melakukan kewajiban kita sehari-hari, tapi sudahkah kita
sini katakan perwira itu aja bilang, kalau prajurit itu tak bilang pergi, maka ia pergi. Sampai dia bilang, kalau perwira itu berkata datang, maka ia akan datang. Jadi gini, kalau kita pergi, saudara, dengan pimpinan Tuhan, roh kita itu akan datang, itu menandakan kehadiran, saudara. Bahwa roh kita merasakan kehadiran Tuhan dengan luar biasa, karena dia datang bersama kita. Dia mengurapi kita, dia memimpin kita, dia yang menjaga dan memberi keamanan. Kalau tadi ego saya maju, ya, karena pergi, saya harus pergi. Itu contohnya seperti itu. Jadi sehingga dari perjalanan yang saya sakit tadi tambah gak pas, saudara, gak mau makan, memang benar gak makan, karena sedih. Makanya kita tahu bahwa kalau Tuhan yang bertindak, maka datanglah roh yang mengurapi hidup kita. Jadi ketika saya berserah pada untung ya Tuhan beri saya kesempatan untuk istirahat. Nah, barulah datang urapan Tuhan. Nah, makanya hati-hati, hampir mirip, dengarkan saja, hampir mirip, ya, tujuannya baik, tapi iblis pakai kita. Kamu tidak takut kalau kamu sendirian terus kamu jatuh? Kamu tidak takut kalau kamu sendirian kamu terjadi apa-apa? Tapi saya pikirnya bukan itu Tuhan. Saya nolak. Bukan itu. Yang saya mau adalah keselamatan orang itu kan sudah putus asa. Mengapa dia panggil? Mungkin dengan kata-kata yang saya sampaikan itu dia mengenal, akhirnya dia panggil saya. Lah pasti Tuhan tersenyum. Kok mbak atur-atur dewe? Betul gak? Kok mbak rancang-rancang dewe? Memangnya yang manggil kamu apa aku? Memangnya yang manggil itu orang itu apa aku? Gitu. Jadi saya sadar bahwa ya Tuhan itu yang mengundang saya, bukan orang itu. Ada saya serang. Barulah urapan datang, sehingga saya bisa berjalan tenang, bisa makan, walaupun hanya 2 sendok, 3 sendok. Keluarga baru minum vitamin, baru minum obat, gitu sih. Jadi itu kayak males gitu, semuanya kayak apa ya? Kenapa kok sakit itu yang membuat saya berhutang. Makanya ingatlah bahwa pergi adalah perintah untuk kita kerja. Dengarkan baik-baik, tubuh kita untuk kerja, tubuh kita untuk masuk di dalam melayani keluarga, tubuh kita masuk di dalam pelayanan. Maka itu jangan ceroboh. Amin. Jangan menganggap remeh. Amin. Ya. Kenapa? Karena perintah pergi itu menandakan ada visi ke depan. Kalau saudara mau masuk di dalam visi masa depan, berarti bersama Tuhan pasti good, pasti ada jalan keluarnya. Walaupun itu harus pintu pertama, pintu perhentian pertama, perhentian kedua. Tuhan kan gitu sudah mau naik 2 juta, ada perhentian pertama benar seperti itu. Kita harus siap. Mari kita belajar untuk supaya datang urapan Tuhan itu menyertai perjalanan kita, supaya Tuhan itu menjamin hidup kita dan mengubah pola hidup kita. Karena apa? Karena saat roh itu datang kita bisa menyembah dan roh itu bekerja dan kita bisa memuji dan tata Allah ke dalam pujian ada. Dia mengangkat hati kita. Amin. Amin. Kita harus imani saudara. Dan disitulah kita bisa memandang visi kita ke depan. Kita memandang kekudusan Allah itu betul-betul. Kita menyembah dan memuji, kita merasakan hadirat Tuhan turun. Kalau hadirat Tuhan turun, apa yang terjadi? Tuhan akan mengubah hidup kita. Amin. Amin. Kita harus lakukan itu. Dan kemudian di sini Roh sudah saya terangkan, kerjakanlah ini, maka dia akan kerjakan. Jadi jiwa itu adalah perasaan, hati, dan pikiran. Pada saat kemarin tadi ya saudara, Bu, kalau rohnya tidak ada mati, bukan. Kalau mati itu ya tubuhnya disiksa, terus sakit koma, nah mati. Kalau roh tidak bisa mati, roh itu kekal, maksudnya roh itu abadi bersama dengan Tuhan, tapi nanti suatu hari itu akan ada namanya penghakiman.
Tapi kalau jiwa tidak dengan fisik kehidupan kita, gimana sehari? Kalau jiwanya tidak ada, nyawa tidak ada, yang mati. Oh, dia baru tahu. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Kerjakanlah ini, itu adalah pikiran kita, kerjakanlah daerah-daerah. Karena apa? Karena Tuhan lagi apa saudara? Lagi mengukur kemah kehidupan kita. Bentangkan, ya. Pikiran kita bentangkan dengan kediamannya. Kita bentangkan tenda kediaman kita. Jangan kita menghemat. Itu hanya Yesus. Kita ingat pujian ini saudara. Pancangkan tali, berarti ulurkan, ya. Beri kesempatan Allah bekerja dalam hidupmu. Kerjakanlah ini, maka kita akan kerjakan bersama dengan Allah. Dan kita tahu bahwa Dia akan memperoleh buahnya, mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan semua keturunan kita beroleh bangsa-bangsa kemuliaan Tuhan. Dia akan mendiami kota sunyi. Kenapa? Karena paceklik akan tiba, kota sunyi akan ada menghadap kita. Tapi bersama Tuhan kita bisa lewati. Amin. Jadi mari kita imani bahwa Tuhan itu bekerja, kerjakanlah. Karena sesuatu yang membuat kita menjadi indah dan bahagia itu berkat datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Amin. Ya. Saya akan memberikan satu kesaksian saudara. Mengapa Yesus berkata bahwa Dia berkata dengan kita? Di sini katakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia berkata kepada mereka yang mengikutinya. Berarti mengikuti adalah anak-anak Allah. Aku berkata kepadamu. Nah ini sudah perhatikan baik-baik kata-kata Tuhan. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah kita ini adalah pilihan Allah. Israel Allah yang dipilih. Jadi punyakah kita iman seperti perwira ini? Mau betul-betul pergi dan betul-betul datang, kemudian kerjakan ini. Pernahkah? Mana bisa Bu? Ya kayak saya. Pikiran saya mulai berpikir kecewa. Aduh, kenapa kok aku sakit harus begini. Lalu merasa mulai sedih. Ya. Dengan kondisi seperti itu, hati malah sedih. Akhirnya drop. Maka itu mari kita percaya bahwa iman yang seperti perwira ini harus kita miliki. Bersama Tuhan kita bisa lewati. Dia akan membuka sesuatu rahasia yang kita tidak mengerti. Amin. Ya. Ada satu kesaksian saudara. Saya ada di satu kota, ya. Dan itu saya nggak tahu dia dengan cara apa. Cuma saya tahu bahwa di dalam diri orang ini kosong. Ya. Kemudian saya berkata sama Tuhan, aku sudah pergi, rohku sudah datang ke rumahnya, tapi serem, ya. Karena di sana ada penunggu-penunggunya, dan penunggu-penunggu itu adalah pujaannya. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Tuhan berkata apa? Itu bukan urusan. Kamu pergi bukan untuk melihat itu. Yang tak lihat ada tujuannya. Jadi bingung benar saya, tujuannya sudah berdoa dulu. Berdoa nanti saya, kuncinya adalah doa. Hanya yuk kita doa. Begitu doa saya bingung. Dari saya bertemu dengan orang ini, saya memang sudah lihat kotak bulat itu. Kotak bulat, mana ada kotak bulat itu kayak lesu. Tahu ya, yang buat padi kan bulat. Tapi ini berdiri. Dan saya bingung. Akhirnya saya berdoa, tetap nggak kelihatan. Setelah itu auranya itu tembus sampai ke atas. Nah saya kan juga bingung, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Saya tanya sama orang Amin, apakah kamu tahu apakah di rumahmu ada kayu yang bulat segini? Dia ngomong banyak kayu. Nah dia pikir jam yang besar, jam kuno. Bukan, saya tahu di dekat itu ada jam yang besar. Ya, tapi bukan itu. Sebelahnya lagi, sebelah TV, sebelahnya lagi, sebelahnya. No, beda segala oleh. Aku berkata kepada orang ini punya iman pada dan kamu jangan kaget nanti. Ya, siap, segala itu. Lalu saya nggak bisa
bisa ngomong, aku tidak kasih ke rumahmu, tidak mungkin lah, saudara. Hanya dia ngomong sendiri sama pengurusnya, boleh tidak aku mengundang ibu datang ke tempat rumah saya? Sudah, silakan. Hanya benar saudara, kita datang, benar-benar kita masuk, kaget ya. Ternyata kayu itu memang kayu, tapi itu radio dari gunung, jadi itu bisa bunyi. Tapi kayu itu nggak baik. Ternyata kita buka sama Tuhan Guru, karena kita pergi dan Tuhan datang memberikan pengertian. Nih, kayu ini adalah kayu penyembahan. Jadi di hutan itu ada roh, dan roh itu yang disembah-sembah di hutan. Jadi roh itu masuk ke kayu itu dan dia tinggal di situ. Roh itu, oh ya Tuhan, kok nggak pas gitu? Karena saya nggak lihat apa-apa. Dibuka doa sama orang itu. Begitu doa saya kaget ya. Ternyata ada ular putih. Saya baru tahu ini. Ular putih mengilat, matanya merah, giginya panjang-panjang. Dia lagi melingkari tubuh orang itu setiap malam. Dan dia mengisap semua berkat, semua kekuatannya. Jadi badannya ceking, kecil. Saya bilang, apakah di atas itu apa gitu? Karena orangnya naik ke atas. Begitu saya lihat, tempat tidur saya. Dan di situ ada gambar yang tidak layak. Dan dia tinggal di situ. Nah, kalau kita melihat secara roh, nggak ada lagi perempuan catat. Tapi kalau melihat dunia, ular itu perempuan. Jadi ayah saya bilang ini sudah, ini harus buang, bahwa harus buang, tapi jangan buang dulu, doa dulu dengan saya. Jadi kalau kita benar-benar pergi dan tujuan datang pada Tuhan, kan bukan saja. Dan dikejakannya adalah tidak boleh dipakai lagi. Nah akhirnya dia bilang dalam bahasa yang saya tidak ngerti. Dia ngomong sama pengurusnya, aku ini tiap malam mimpi ular. Ularnya besar sekali, kayaknya putih gitu. Kemudian aku pun turun ke bawah, aku juga merasa diikuti ular. Nah kalau orang dunia bilang klop, itu bener gitu. Saya bilang bukan benar, tapi Tuhan yang tunjuk. Tuhan sudah memberikan pekerjaan kita betul-betul dibuka. Nah, jadi intinya adalah kalau kita masuk dalam kebenaran Allah, otomatis Allah akan datang, dia akan bekerja dan dia akan memberikan perintah jaga ini. Amin. Jadi ini Matius 8 pasal yang ke-10, pasal 8 ayat yang ke-10 itu menunjukkan bahwa kita harus memiliki iman seperti perwira tadi. Walaupun kita tidak tampak Yesus di dalam hidup kita dan tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi tubuh, roh, jiwa kita harus pegang bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tapi mana buktinya? Jangan tidak bukti, karena itu bahaya. Tahu saudara, ada satu kesaksian mungkin saya sudah cerita, makanya jangan sering tak bukti. Tuhan, saya ini sudah mencintai Engkau bertahun-tahun. Sekarang ini saya mau supaya saya mendapat jodoh. Ya, kalau Tuhan izinkan, maka biarlah bunga di depan itu menjadi berbunga. Ada berbunga, semuanya berbunga. Terus dia bilang menikah, mau menikah. Tuhan, kalau memang ini jodoh, tapi dia bertengkar loh. Tuhan, kalau memang ini jodoh, biarkan bunga-bunga ini ikut alur, ya lalu. Iblis bisa memakai sarana apapun. Dia, ketika kita minta seperti itu, iblis yang lakukan bukan Tuhan. Begitu dia menikah, mengapa dia tidak boleh menikah? Karena dia tidak memiliki anak. Akhirnya dia serang bercerai. Nah, dia bilang juga, Tuhan, kalau memang aku diizinkan cerai, izinkan bunga-bunga ini kan sudah lalu, hidupkan, hidup sudah. Jadi, saudara harus tahu bahwa iman percaya seperti seorang perwira itu bukan tak bukti.
saudara harus mengalir, dan saudara harus pasti bahwa ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Buktinya apa kalau saya bisa dengan Tuhan? Hatimu bahagia, hatimu sukacita, hatimu membuka hidup, lembaran hidup itu menjadi nyata di pemandangan Allah. Jadi kalau saudara merasakan itu dan saudara mulai berjalan dengan sesuatu, mengalami sesuatu yang berubah, gini saudara, orang yang ikut Tuhan hari demi hari tidak malah tambah rusak. Paham saudara? Jadi hari demi hari akan mengalami sesuatu kehidupan seperti bunga, seperti bibit yang ditaruh di kapas, ya saudara, kemudian dia akan bertunas, dan tunas itu akan menjadi tinggi, dan dia harus dipindah ke suatu tempat di tanah, barulah tunas itu akan bertambah besar-besar, kemudian barulah dia mulai berbunga dan membuahkan hasil. Toh, iman perwira ini juga seperti itu. Jadi kalau Tuhan berkata pergi, maka saudara akan melakukan dengan pergi, seturut dengan masa depan bersama Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan melihat kiri kanan dan juga jangan memandang ke belakang. Itu bahaya. Pribadimu sekarang ini harus diselesaikan. Amin. Ya, kita tidak boleh mengikuti suara orang, tapi kita harus fokus ke Tuhan. Kalau aku cinta Tuhan, apapun yang terjadi, jalan. Saya kan juga gitu. Apapun, sakit tidak sakit, pokoknya berangkat. Tapi kan Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Karena saya tidak ngomong sama Tuhan. Saya cuma bilang pokoknya aku harus pergi. Kasihan bila ada apa-apa mati ya, itu tujuannya. Kan benar kan? Tapi dengan Tuhan, dengan seiringnya waktu Tuhan tegur saya. Kamu pergi itu dengan siapa? Dengan aku? Ya pastilah Tuhan. Saya doa Tuhan. Saya bilang dulu. Enggak sih. Gitu. Kenapa? Karena saya kasihan aja. Nah, bahaya kan? Mari kita jangan sampai terbawa arus dengan kata-kata yang seperti itu. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya sekali ya dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah. Kita harus waspada dan jangan terkecoh dengan apapun, karena itu bahaya. Mari kita belajar untuk memahami ya. Ada satu kesaksian juga sebelum saya tutup. Saudara, orang yang percaya itu harus berjuang dan harus punya iman percaya yang kuat. Kalau enggak, bisa kisruh saudara ya. Saya masuk dalam pelayanan di desa ya. Dan saya tahu bahwa di desa itu memang mereka itu sangat percaya dengan tahayul ya, tahayul. Jadi kalau tiba-tiba pintunya pecah gitu ya, dia sudah tanya ke hal-hal yang ya, tanya kayu lah, tanya batu lah, tanya gua lah, gitu saudara ya. Dan itu kental sekali dan tidak bisa terpisah. Nah, saya ada di situ. Akhirnya saya bilang ke Tuhan, kok mau taruh sini saya? Begitu. Lalu bagaimana saya harus menerangkan? Ya. Karena kuasa Tuhan tidak bisa sama dengan hal seperti itu. Ya. Jadi saya harus bagaimana? Gitu. Akhirnya yang undang saya bilang gini, Bu, boleh tidak saya beri penjelasan mengenai tentang bedanya apa kalau kita menyembah Tuhan ya, dan kita itu bertanya kenapa? Karena kalau Tuhan kan tidak kelihatan. Kalau yang kita lihat di depan ini seperti contohnya batu, itu batu lama sekali, dan kalau kita ngomong apa dia tahu. Nah, sejarah kalau dijelaskan, akhirnya saya bilang Tuhan bicara, saya nggak bisa ngomong karena saya takut keliru. Hanya terbuka. Kamu tahu 10 perintah? Ya, tahu. Baca. Kemudian buka saya, jangan menyembah ilah lain selain Tuhan. Dia diterangkan satu. Bahwa penyembahan yang benar-benar itu adalah yang hidup. Jadi saudara harus ngerti itu. Hanya dia bilang, tapi
Tapi kenyataannya bisa. Kenyataannya itu terjadi gitu. Kalau ini terjadi terus bagaimana? Aku tidak bisa apa-apa. Kan gitu. Akhirnya Tuhan buka lagi. Iblis itu bisa menyerupai siapapun. Bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai apa yang ada dia ingin manusia, itu terjadi. Jadi kamu harus berjaga-jaga dan waspada. Kamu pergi menuju kemana? Keselamatan. Apakah ini menjamin untuk menjadi keselamatan, untuk masuk surga? Enggak sih, cuma nulung-nulung toh. Apa yang di dunia ini kamu cari? Keselamatan di mana? Untuk di surga atau di bumi? Dua-duanya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dua-duanya ternyata yang dapat cuma dunia, apa yang kamu dapat? Oh iya, juga tidak bisa ya. Jadi harus fokus ke Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kayaknya besoknya dia mulai berkata gitu, gini ya Bu ya, ternyata beda. Saya ini waktu berdoa, saya lebih mantap. Dan saya tidak melakukan sesuatu yang membuat saya takut. Karena dari semua persyaratan itu yang paling mengerikan adalah nyawa. Harus di nyawa begininya begitu. Saya takut sekali. Makanya harus berhati-hati. Kamu adalah orang pilihan Allah. Kamu harus pergi dengan sungguh-sungguh menuju ke Tuhan. Ya, aku mau. Dengan jalan. Dan akhirnya saya ketemu dengan kepala. Dia bilang, sama masuk ke sana. Saya disuruh duduk. Dan dia bilang, apa yang kamu rasakan ketika kamu duduk? Saya bingung. Apa ya tidak rasa? Ya tidak nyaman aja ketika masuk. Saya cuma bilang, saya tidak merasakan apa-apa, tapi saya mau supaya saya dilindungi dan dijaga. Kita anak-anak Tuhan dijaga. Kamu juga iya. Ya sudah, kamu mau doa cara apa? Aku mau dengerin. Ya udah, kita doa. Kita doa. Saya kaget juga. Jadi tempat duduk yang saya duduk itu kayak ada tangan, kaki, melambai-lambai. Dia peluk-peluk gini. Tolonglah aku, keluarkan aku. Gitu. Saya jadi kaget. Dan kemudian cepat-cepat bilang amin gitu. Tapi kan tidak bisa. Terus doa darah dan Yesus darah dan Yesus bungkus saya dengan darah, bungkus orang dengan darah, tutup dengan kuasa. Amin. Saya lihat, tidak ada apa-apa kayaknya. Kayak biasa saja. Tak lihatin, bahkan tak pegang gini, gak ada apa-apa. Akhirnya kita bicara firman, masuk, kita masuk ke pasar. Tuhan itu menunjukin sesuatu. Kamu berdiri di ujung sana yang ada kursi yang tinggi itu, agak ada sedikit biru-biruan. Tak lihat di mana ya? Oh itu. Kok harus duduk di sana Tuhan? Tidak apa-apa, duduk aja. Saya duduk. Begitu saya duduk, saudara, orang semua melihatin saya. Dan merasa ketakutan. Nah saya duduk kan juga karena perintah Tuhan, jadi saya duduk. Ketika saya duduk, Tuhan buka saudara. Kalau yang diduduki orang-orang itu tadi ada orangnya semua. Orang-orang semua teriak-teriak. Tolongi aku, tolongi aku. Jadi bingung saya mata saya itu sampai saya pegangi dan saya lap-lap gini, mungkin saya itu mimpi. Itu benar. Karena saya duduk, saya Tuhan pegang saya dan apa yang saya lakukan. Saya percaya. Saya sudah pergi temui orang itu. Saya pergi temui orang itu. Maaf ya, saya boleh tanya. Ya, kayu ini beli di mana? Tukang kayu. Terus kayunya ambil di mana? Di hutan. Di hutan yang daerah mana? Hutan pelindung. Kan bilang bukan itu yang aku tanya. Tanya sama dia. Pernah nggak kamu memiliki suatu ilmu untuk memindahkan raga? Waduh, nggak nyinggung gitu kan? Gitu saya bilang gitu. Ya sudah, dia nggak maksa saya. Orang itu tahu. Kamu kenapa ingin tahu dengan itu? Aku bisa pindahkan roh orang itu ke suatu tempat.
Nah, barulah terjawab, berarti orang ini. Terus saya bilang, kok jahat deh dalam hati saya. Misalnya, saya berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan? Udah buka perut. Orang yang diikat tadi di kayu itu jahat semua. Jadi diikat di situ, loh, kok dihakimi gitu ya? Karena itu salahnya dia. Saya bilang sama dia, harus dilepaskan orang-orang. Wah, bahaya Tuhan. Mengapa orang-orang itu melihat kamu duduk di sana? Karena kalau orang yang duduk di sana tidak akan kembali. Aduh, ini apa Tuhan ngomongin? Saya bilang itu. Akhirnya saya diem, sampai larut malam, dia baru bilang, sebetulnya saya ini menderita. Dia bilang itu. Saya merasa berdosa karena nyawa-nyawa itu, karena roh itu tak ikat di tempat kayu-kayu itu. Membuka dewek semua. Saya bilang, berdosa. Kalau kamu merasa berdosa, kenapa kamu tidak lepaskan? Tak tahu caranya. Masuk kok bisa tak tahu caranya. Dia bilang gitu. Dia nangis. Dia kalau itu kamu puasa ya, besok kita lepaskan. Hah? Begitu. Kok gampang gitu? Ingat, ketika kita pergi bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti selesaikan. Tuhan pasti datang dan dia kerjakan itu semua. Dan kita tinggal mengerjakan sesuai dengan Tuhan mau. Akhirnya besok kita puasa, kita doa. Kita pakai minyak perminyakan dan saya tunjukin, ini bukan minyak nyongong. Atau ini minyak sakti. Ini minyak sudah didoakan dan kita puasai. Jadi kalau ini dipuasai dan didoakan, ini besar puasanya ketika kamu punya iman. Kamu percaya sama Tuhan, percaya, minyak ini akan menyelesaikan. Tapi kamu hanya menyelesaikan di dulu kasih itu dan puasanya. Oh, itu benda mati. Harus punya iman. Ya. Dan percaya kamu? Ya, saya percaya. Dengan doa, pengertian dengan permintaan, ditemuin semua. Saya tahu ada berapa yang masuk di kayu-kayu 100 lebih. Menurut saya sampai ngomong, doain satu-satu. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Jadi saudara, mari kita tahu bahwa kalau kita punya iman yang seperti perwira tadi, kita bisa melakukan sesuai dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau orang bilang, wah hamba Tuhan itu sadis, saya tidak sadis ya. Saya sama dengan kita semua ini. Cuma Tuhan yang turun memerintahkan dan kita minta supaya perginya saya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan datang baru dikerjakan sesuai dengan ayat ini. Amin. Jadi mari kita percaya saja asal bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Itulah firman Tuhan yang sekiranya Tuhan